dulu. Alfian, silahkan dipimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya akan dulu untuk kehadiran hari ini. Ada Medina, Hadir. Aprila. Minggu lalu kita sudah membahas materi apa? Masih ingat? Masih ya? Ada yang masih ingat materi apa? Bisa angkat tangan? Ya, dan Nur Farahim. Pertemuan sebelumnya membahas tentang vulkanisme jenis gunung dan bencana gunung api. Ya, baru-baru ini yang meletus gunung apa? Cuma gunung api, gunung apa yang meletus? Baru-baru ini? Gunung Semeru. Gunung Semeru. Namun hari ini kita akan membahas tentang yang ada di papan tulis, yang ada di layar proyektor. Membahas tentang apa? Ini diharapkan setelah kalian mempelajari gempa bumi, itu nanti kalian akan mampu menguraikan jenis gempa bumi dengan benar. Lalu kalian mampu menguraikan penyebab terjadinya gempa bumi dengan benar. Lalu kalian juga bisa membandingkan peristiwa gempa bumi yang pernah terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kalian tahu di Indonesia itu banyak sekali ya peristiwa-peristiwa gempa bumi. Ya. Contohnya yang baru kemarin saja. Pusatnya di mana? Cianjur. Terus kemarin setelah Semeru meletus di mana? Jember. Pusatnya di Jember. Berarti banyak ya kejadian-kejadian itu. Dan itu nanti akan terus berlanjut karena kita tahu Indonesia itu berada di mana? The ring of fire. Apa? Lingkaran api. Pertemuan tiga lempeng besar. Indo Australia, Eurasia dan Pasifik. Kalian pernah merasakan gempa? Pernah. Gimana rasanya? Saya Lama apa tidak? Berapa lama? Paling lama berapa? 5 menit? 5 menit? Masa iya? Kita dari di wilayah Ponorogo loh ya? 10 detik. Paling detikan ya. Silahkan kalian akses dulu itu. Bisa? Scan kodenya bisa? Ini bukan nilai akhir, tenang saja. Ini saya ingin cek pengetahuan awal kalian tentang gempa. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Bisa diakhiri ya? Ya. Baik. Setelah ini kita lihat dulu tayangan video, ya. Nampak jelas sampai belakang? Jelas, Bu. Oke. Silakan di. Boleh saya tanya terkait dengan yang sudah kalian lihat tadi, gempa bumi itu apa? Terfarahim, silakan. Pergeseran lempeng bumi akibat adanya Pergeseran lempeng bumi akibat adanya pelepasan apa tadi? Energi dari dalam bumi. Berarti gempa bumi itu pusatnya berada di dalam kerak bumi, gitu ya. Jadi yang kalian rasakan itu hanya getarannya. Kalau pusatnya itu berada di mana? Dalam bumi. Dalam bumi itu bisa kerak dasar benua maupun kerak dasar samudera, gitu kan? Ada kan pusat gempa yang ada di dasar samudera, ada yang di daratan juga ada. Seperti Cianjur kemarin di mana pusat gempanya? Di daratan. Di daratan akhirnya kenapa? Di Cianjur itu dampaknya luar biasa. Nah, gempa bumi itu sendiri sebenarnya sesuatu yang lumrah ya, istilahnya yang sering terjadi, yang biasa terjadi. Namun bisa dikatakan bencana ketika dia menyebabkan kerugian untuk manusia dan makhluk hidup lainnya, gitu
itu juga gempa bumi itu terjadi setiap hari sebenarnya. Saat ini iya, karena kenapa? Bumi itu dinamis, bergerak. Itu ya? Ya. Ini nanti kita belajar tentang gempa. Lalu Ibu beri LKPD, lembaga kerja peserta didik. Nanti ini aja satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Kalian nanti membahas materi yang ada di sini, lalu dikerjakan, lalu dibuat infografis sebelum presentasikan, gitu ya. Kelompok ditentukan masing-masing dari kelompok ini ya. Ya, ketua kelompoknya siapa? Silahkan ditentukan. Jangan lupa dikasih nama, lalu nomor ya. Untuk lagi? Saya tidak alhamdulillah saya masih belum pasang. Korban gempa itu masih bisa dievakuasi ya. Kalau korban cinta. Oh. Langsung buat ya, kerjakan. Ini datang di sini saya baik semua, silahkan kirim ya. Untuk kelompok 6 dulu ya, kalau itu tadi yang kirim pertama adalah kelompok 6. Nanti silakan untuk kelompok lain bisa menanggapi ya. Boleh bertanya untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan yang pertama, uraikan jenis gempa yang ada di Indonesia. Untuk jawabannya, satu ada gempa vulkanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya uraikan jenis gempa yang ada di Indonesia. Jenis gempa berdasarkan hipocentrum, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Berdasarkan penyebab, gempa bumi vulkanik, tektonik, dan batuan. Dua, uraikan penyebab gempa yang ada di Indonesia. Satu, pergeseran ada bumi. Terjadi adanya retakan yang kemudian bergerak dengan cepat sebagai akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Dua, pergerakan magma dalam gunung berapi. Tiga, adanya infeksi cairan. Uraikan perbandingan dengan beberapa indikator peristiwa gempa di Pacitan dan Magetan. Minimal 4 indikator: penyebab, jenis gempa, lokasi, dan solusi. Penyebab gempa di Pacitan: adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi ke bawah Pulau Jawa di zona terkait gempa bumi yang ada di Indonesia. Saya Nadia Faisya Fernanda sebagai perwakilan dari kelompok 4. Materi yang pertama, penjelasan terkait uraian jenis gempa yang ada di Indonesia. Gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, gempa bumi runtuhan. Gempa bumi tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjangan. Gempa bumi vulkanik, gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Yang ketiga, gempa bumi runtuhan, disebabkan oleh tanah longsor gua-gua yang runtuh. uraikan penyebab gempa yang ada di Indonesia. Penyebab gempa yang ada di Indonesia ialah posisi Indonesia yang cukup rawan karena dilalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik. Berapa materi terkait tentang gempa bumi yang ada di Indonesia? Mungkin teman-teman semuanya ada yang ditanyakan, silakan bertanya.
sumber-sumber ya, meskipun dia masih menyebabkan gempa yang ada di wilayah Jember. Terus mana lagi? Gunung Kelot, satu lagi yang paling besar Krakatau. Jadi gempa vulkanik ya, gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung api. Silakan dari kelompok 6. Apa itu aktivitas sesar? Sesar itu nama lain dari patahan. Patahan biasanya gimana? Patah. Oke. Enggak. Ya, boleh dicari dulu. Sesar gempa merupakan patahan yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi dikarenakan pergerakan atau pergesekan patah itu sendiri. Ya sudah dijawab ya. Oke, dari dua pertanyaan tersebut mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari teman-teman semuanya. Saja. Baik, bisa dicoba. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya, apa lahir? Kita bisa mengetahui jenis-jenis gempa. Kan biasanya kita secara umum cuma bisa mengetahui gempa tektonik. Di sini kita tahu adanya gempa bumi dalam, gempa bumi tengah, dan gempa bumi dangkal. Jadi variasi dari jenis gempa itu sendiri berdasarkan juga kaitannya dengan penyebabnya juga seperti itu ya. Jadi di Indonesia itu tidak hanya 3 jenis saja, tapi banyak variasi yang lainnya. Mungkin yang lain yang bisa menyimpulkan tidak benar ya dari Nur Farahir, yang lain bisa menyimpulkan. Kita lebih tahu. Ya, Aisyah silakan. Kita lebih tahu tentang gempa. Lebih tahu tentang gempa. Maksudnya gempa di mana tadi? Di Pacitan, Cianjur. Di mana? Di Pacitan dan di mana tadi? Di mana? Di Pacitan. Kalau di Pacitan? Di mana lokasinya? Untuk pusat gempanya? Di Pacitan? Di Lautan. Kalau di Magetan? Nah, gitu ya. Jadi lebih memahami jenis dan penyebab gempa yang ada di khususnya di lokasi Jawa Timur. Kalau Indonesia luas ya. Nah, kalau Jawa Timur ya itu tadi. Biasanya memang di daerah Pacitan. Namun tak terduga juga di wilayah Magetan. Baik, nanti setelah ini ya, setelah kita berakhir untuk materi hari ini, nanti Bu Wahyu share link untuk istilahnya refleksi kalian, evaluasi refleksi kalian ya, sejauh mana pemahaman dari materi yang kalian istilahnya pelajari hari ini. Mungkin ada yang belum paham dulu, ada yang belum paham, sudah ya? Insya Allah. Baik, nanti saya lihat untuk hasil dari evaluasi yang kita lakukan minggu depan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dinilai ibadah oleh Allah